Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Berjumpa lagi di ibadah yang agung di GPI Manado. Umat Tuhan yang berada di rumah bersama kami di tempat ini, marilah kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan datang beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Marilah dengan pujian yang berkata, dengan sayapmu kita angkat pujian ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Pada saat kesempatan ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas cinta dan lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan terus menyertai kami Tuhan, dan tiba pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai abdi-Mu ini hanya sebatas alat-Mu saja dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak pada orang Yahudi, ada pula yang memihak pada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Tuhan yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Tuhan membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka memujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Puji nama Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mau membaca firman Tuhan, mendengarkannya, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat yang ke-15 mengatakan bahwa kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan hidup berbalik kepada Tuhan yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
Sebagai orang percaya, kita wajib untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Karena melalui pemberitaan Injil, kita menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan kepada semua orang. Jika kita mengerti dan memahami arti karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita, maka kita harus memiliki semangat di dalam mengabarkan Injil kepada sesama kita. Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah lahir, mati, dan bangkit bagi kita, ini merupakan anugerah keselamatan yang telah Ia nyatakan kepada kita dan kepada dunia. Seharusnya sebagai manusia yang berdosa, kita layak untuk menerima hukuman kita atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita buat. Sekali lagi puji nama Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia, Tuhan begitu mengasihi kita yang mau percaya kepadanya, bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dari hukuman kekal dan membawa kita yang percaya kepadanya pada kehidupan yang kekal. Dengan demikian sudah sepatutnya kita sebagai orang percaya dapat memberitakan Injil kepada banyak orang, kepada sesama kita, supaya dengan pemberitaan yang kita lakukan, supaya dengan kabar baik yang telah kita sampaikan, mereka dapat percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah lagu yang menurut saya itu sangat indah syairnya dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yang kira-kira artinya begini, atau terjemahannya begini: kabarkanlah Injil, selamatkanlah jiwa, tengoklah banyak orang binasa, nyatakanlah simpati, amalkan harta, ulurkan tanganmu sekarang juga. Ini lagu yang sungguh indah yang diciptakan oleh Bang Crosby, yaitu mengajak semua kita, mengajak agar orang percaya mau memberitakan Injil kepada banyak orang, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang tersesat, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang akan binasa. Dan kita melihat bahwa saat ini banyak juga orang yang akan menuju kebinasaan, namun ketika kita tidak mau menyampaikan Injil kepada mereka, kita membiarkan mereka masuk dalam kebinasaan itu. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat menyampaikan Injil kepada semua orang. Baik selanjutnya bahwa nyatakanlah simpati, ini berarti kita harus memiliki kasih, memiliki rasa simpati terhadap orang-orang yang akan binasa ini. Hendaklah kita dengan sungguh-sungguh, hendaklah kita dengan terus-menerus dapat mengabarkan Injil kepada mereka. Dengan segala waktu kita, segala tenaga kita, segala kekuatan kita, kita hendaknya dapat menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dapat menyampaikan Injil itu kepada banyak orang. Dan ada yang menarik bahwa ketika kita mengabarkan Injil, menurut bait lagu ini bahwa amalkan harta. Hendaknya kita juga dapat memberikan harta kita atau memberikan apa yang ada pada kita untuk pemberitaan Injil itu kepada banyak orang. Dan ulurkanlah tangan kita sekarang juga. Kenapa harus sekarang juga? Kenapa tidak 10 tahun yang akan datang, atau 1 minggu yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, atau 100 tahun yang akan datang? Tetapi menurut nabi ini kita harus memberitakan Injil sekarang juga, tidak tunda-tunda begitu, tidak menunda waktu untuk kita dapat mengabarkan Injil kepada banyak orang, karena banyak di sana orang-orang yang akan tersesat. Oleh karena itu, hendaklah kita mau dan terus-menerus menyampaikan Injil kepada banyak orang. Dalam kisah Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20 ini dinyatakan bahwa mengisahkan kepada kita tentang perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil ke daerah Ikonium, Listra, dan Derbe. Mereka begitu semangat di dalam mengabarkan Injil Tuhan kepada banyak orang. Mereka sangat gigih, mereka sangat rajin, dan mereka sangat luar biasa di dalam menyampaikan Injil itu. Sekalipun mereka mengalami penolakan, mereka tidak diterima oleh orang-orang Yahudi sebagai orang Yahudi. Mereka mengalami bahaya yang terus-menerus mengincar mereka, yang terus-menerus menimpa mereka. Namun ketika kita melihat atau membacakan dari perikop ini bahwa mereka begitu
gigih di dalam menyampaikan Injil Tuhan ini. Dan seakan-akan kita melihat bahwa mereka tidak begitu peduli dengan kehidupan mereka. Mereka kelihatan tidak begitu sayang dengan nyawa mereka. Demi apa? Yaitu demi pemberitaan Injil ini kepada banyak orang, agar pemberitaan yang mereka sampaikan setidaknya ada orang yang mau percaya dan jiwa mereka terselamatkan. Pada ayat yang ke-12, pada ayat yang ke-1 dan kedua dijelaskan bahwa mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi dan mereka mengajar di situ, sehingga melalui pengajaran yang mereka lakukan banyak orang yang menjadi percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan selanjutnya banyak juga orang-orang yang menolak pemberitaan kedua rasul tersebut dan melakukan permufakatan yang jahat dengan memanaskan atau menghasut orang-orang di sekitar situ yang tidak percaya kepada Tuhan untuk membenci kedua rasul itu, agar pemberitaan Injil ini dapat terhenti atau agar pemberitaan Injil ini tidak diteruskan lagi. Mengapa kita lihat bahwa rasul-rasul ini tetap memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan orang Yunani, padahal mereka mendapat penolakan yang begitu keras dari sebagian orang-orang tersebut. Sekalipun mereka ditolak oleh banyak orang Yahudi, tetapi mereka tetap semangat memberitakan Injil karena mereka pasti memiliki sebuah alasan. Sekalipun ada yang menolak mereka, sekalipun ada yang tidak menerima Injil mereka, Injil yang mereka beritakan, tapi mereka juga mempunyai keyakinan bahwa pastinya masih ada orang yang mau mendengarkan pemberitaan dari mereka. Itulah yang membuat mereka tetap begitu semangat dan gigih di dalam menyampaikan Injil Tuhan kepada banyak orang. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ketiga itu menjelaskan mengenai keberanian kedua rasul tersebut dalam mengajar dan memberitakan Injil. Tentunya keberanian yang mereka peroleh, keberanian yang mereka terima itu berasal dari Tuhan, dan itu merupakan karya Tuhan semata di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya Tuhan juga mengaruniakan ketika kita menyampaikan Injil, Tuhan juga mengaruniakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam kita menyampaikan Injilnya kepada banyak orang. Bisa kita juga lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 20, di situ mengatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini sekali lagi janji Tuhan kepada orang-orang yang mau dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan juga akan memberikan tanda-tanda ini sebagai bukti, sebagai salah satu bukti untuk kita dapat nyatakan kepada banyak orang, supaya ketika kita melakukan bukti itu, ketika kita melakukan tanda-tanda itu dan mujizat-mujizat itu, orang menjadi percaya kepada Tuhan melalui pemberitaan kita. Selanjutnya dalam ayat yang ke-4 sampai 7, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan membuat suatu gerakan untuk menentang pemberitaan yang dilakukan oleh kedua rasul tersebut, sehingga mereka mau melempari kedua rasul itu dengan batu. Akan tetapi kedua rasul tersebut mengetahui akan rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada mereka. Kemudian mereka menyingkir dan memberitakan Injil ke tempat lain, yakni Listra, Derbe, dan daerah sekitarnya. Jika kita melihat semangat dari mereka ini, ketika mereka ditolak dari tempat yang satu, mereka ditolak dari daerah yang lain, dan yang ini mereka akan pergi ke daerah yang lain. Itulah semangat yang mereka tunjukkan demi Injil ini sendiri, demi keberlangsungan Injil ini sendiri. Ketika mereka ditolak dari daerah yang satu, dan mereka mungkin mereka beranggapan bahwa masih ada orang yang akan menerima Injil yang mereka beritakan ini di daerah lain. Dalam ayat ke-18 dijelaskan bahwa setibanya mereka di Listra, kedua rasul itu terus memberitakan Injil Tuhan tadi. Kedua rasul itu terus menyatakan karya yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia. Kedua rasul itu terus-menerus untuk dapat menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada mereka yang ada di daerah Listra dan sekitarnya. Dan
jika kita lihat di ayat selanjutnya bahwa mereka mengadakan mujizat untuk orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan dari sejak kecilnya. Akan tetapi ketika kita melihat kejadian yang begitu luar biasa ini, mereka melakukan mujizat untuk menyembuhkan, untuk membuat orang ini dapat berjalan, yaitu ini semua karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas kedua rasul itu, yaitu tanda-tanda yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kemudian Rasul Paulus melihat bahwa orang yang akan disembuhkan itu memiliki iman kepercayaan yang begitu luar biasa terhadap Tuhan. Maka dengan iman yang ia miliki itu, ia dapat disembuhkan. Dengan iman yang orang tersebut miliki, ia dapat dipulihkan dari penyakit yang ia alami selama itu. Jadi karena iman, percayalah yang membuat ia disembuhkan. Kemudian orang banyak itu begitu takjub, dan orang-orang di sekitar itu ketika Rasul Paulus mengadakan tanda itu, menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan itu, mereka begitu takjub dengan perbuatan dengan karunia yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus kepada seorang yang lumpuh ini. Akan tetapi banyak sekali orang yang salah mengartikan mujizat yang diadakan oleh kedua rasul tersebut. Mereka menyangka bahwa kedua rasul ini adalah dewa, yaitu dewa Zeus dan Hermes, dan mereka mempersembahkan, dan ada imam dari dewa Zeus ini mempersembahkan korban kepada kedua rasul itu. Namun dengan sangat tegas kedua rasul itu mengatakan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka bahwa mujizat yang telah mereka lakukan, karunia yang telah mereka tunjukkan kepada salah seorang yang lumpuh tadi, itu semua berasal daripada Tuhan, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka. Dan tujuan dari mujizat yang diadakan dan pemberitaan Injil yang dilakukan itu ialah supaya mereka dapat berbalik kepada Tuhan, supaya mereka dapat menerima kabar keselamatan itu dari Tuhan. Namun dengan penjelasan yang terus dilakukan atau dijelaskan oleh Rasul Paulus dan Rasul Barnabas tersebut pada ayat sebelumnya, bahwa mereka adalah orang-orang biasa yang tujuannya adalah untuk menyampaikan Injil Tuhan semata. Tetapi di dalam ayat ke-18 menjelaskan bahwa orang-orang banyak itu tetap mempercayai dan tidak mau mendengarkan perkataan kedua rasul itu, dan tetap mempercayai bahwa mereka adalah dewa. Jika kita lihat di sini, memang mujizat adalah salah satu tanda atau salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya dalam kita memberitakan namanya, atau kedua rasul itu memberitakan namanya. Karunia atau tanda-tanda yang diberikan Tuhan ini supaya dengan pemberitaan mereka juga dapat percaya kepada Tuhan. Dengan tujuan supaya orang-orang yang mengalami dan melihat mujizat tersebut menjadi percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Itulah tujuan dari dilakukannya mujizat itu, supaya mereka dapat percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus, bukan hanya mau menerima mujizat itu saja. Namun pada kenyataannya banyak orang yang hanya mau menerima atau mengalami mujizatnya saja, tetapi tidak mau percaya kepada yang membuat mujizat itu, yakni Tuhan Yesus. Tidak saat itu, tidak saat ini pun banyak orang yang hanya mau menerima mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mau mengalami mujizat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, tapi mereka tidak mau dengan sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan mereka kepada Sang Pembuat mujizat itu. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-19 sampai 20, Rasul Paulus dilempari dengan batu. Di situ diceritakan bahwa Rasul Paulus ini dilempari dengan batu, dan banyak orang yang menyangka bahwa Rasul Paulus ini telah meninggal atau mati. Tetapi kita melihat bahwa keajaiban Tuhan ini, sekalipun Rasul Paulus dilempari dengan batu, tetapi kita lihat dalam cerita ini, ia bangkit kembali. Rasul Paulus bangkit kembali, dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus masih mempercayakan Rasul Paulus
untuk terus-menerus menyampaikan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Tuhan Yesus masih memberikan hak istimewa ini kepada Rasul Paulus untuk dapat mengabarkan Injil keselamatan ini kepada semua orang, agar setiap orang yang mau mendengarkan pemberitaannya dapat diselamatkan. Dan di ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, yaitu ketika Paulus sudah menyampaikan Injil ke daerah Listra, dan kembali lagi ia dapat menyampaikan Injil ke daerah Derbe. Di sini kita kembali lagi diingatkan dengan semangat dari kedua rasul ini di dalam memberitakan Injil ketika mereka ditolak, ketika mereka tidak diterima di daerah lain, tetapi mereka tetap dengan terus-menerus untuk menyampaikan kabar keselamatan ini kepada banyak orang. Apa yang perlu kita pelajari, saudara-saudara, dari kisah ini, dari kisah para rasul 14 ayat 1 sampai 20 ini? Yang pertama yang harus kita pelajari yaitu terus-menerus memberitakan Injil. Tetap memberitakan Injil dalam kondisi apapun, sekalipun kita mengalami berbagai-bagai penolakan. Yang kedua yaitu memberitakan Injil dengan keberanian. Jika kita lihat di ayat yang ketiga, memberitakan Injil haruslah dengan keberanian, jangan takut dan bahkan malu untuk mengabarkan Injil. Karena kita yakin ketika kita dengan begitu berani menyampaikan Injil, Tuhan pasti akan menyertai kita. Poin yang ketiga yaitu percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam pemberitaan Injil kita harus tetap percaya kepada siapa yang namanya kita beritakan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tetap menunjukkan bahwa saya memberitakan Injil ini, memberitakan nama Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa saya. Dan yang poin yang keempat yaitu memberitakan Injil supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan supaya mereka dapat meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dan kita lihat ayat yang ke-15, dan saya kutip dari surat Titus pasal yang 3 ayat yang 7 sampai ayat ke-3 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua dari surat Titus pasal yang 3 ayat 3 sampai 7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Tuhan, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Yang menjadi renungan untuk kita saat ini adalah ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah dipercayakan untuk dapat menyampaikan Injil Tuhan kepada banyak orang, hendaknya kita juga dapat mengabarkan Injil itu kepada banyak orang. Hendaknya kita juga dapat mengabarkan berita keselamatan tersebut kepada banyak orang. Tugas pemberitaan ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama sebagai orang percaya, untuk kita terus-menerus menyampaikan Injil kepada banyak orang. Hendaknya kita tetap mengabarkan Injil atau memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang akan binasa, itu dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, dengan penuh kesungguhan. Halangan dan rintangan atau tantangan yang kita hadapi di dalam pemberitaan Injil bukanlah suatu masalah yang besar yang kita takuti, namun itu merupakan ujian terhadap kesetiaan kita dan kesungguhan kita di dalam memberitakan namanya, dengan keyakinan yang teguh bahwa ketika kita mau menyampaikan Injil Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berterima kasih atas lawatan dan cinta Tuhan, atas kasih, kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, abdi-Mu telah selesai menyampaikan, firman-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, dan berkati juga kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini nanti Tuhan. Dan biarlah kami dapat memahami, dapat mengerti, dapat melakukan firman-Mu ini. Dan firman-Mu ini mengingatkan kami untuk kami terus-menerus dapat menyampaikan atau memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang di luar sana Tuhan. Karena banyak orang yang akan binasa Tuhan, banyak orang yang tidak akan diselamatkan. Tetapi ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan untuk mengabarkan kembali kabar keselamatan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat cinta dan lawatan Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga abdi-Mu mau berdoa syafaat Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu ini. Tuhan terus bertahta atas gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang jemaatnya, semakin hari kami yang dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan di tempat ini semakin memiliki kesatuan hati ya Tuhan. Berkati para pengerja-pengerja yang dipercayakan untuk melayani di gereja ini. Biarlah Tuhan terus bertahta, Tuhan terus berkarya atas gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati untuk juga anggota gereja yang bergereja di tempat ini yang ada di rumah. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan terus menyertai mereka, keluar masuk mereka. Tuhan beserta dengan mereka. Biarlah dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus memimpin dan menuntun mereka ya Tuhan. Tuhan yang terus menjagai mereka, keluar masuk mereka. Tuhan yang terus menyertai ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Abdi-Mu berdoa juga untuk sinode dari gereja ini. Biarlah Tuhan terus berkarya atas sinode ini Tuhan. Dari gereja ini biarlah Tuhan terus menyertai orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan sinode. Biarlah Tuhan terus memakai mereka sebagai alat Tuhan saja di dalam menyampaikan kabar baik Tuhan, di dalam mereka manajemen kepengurusan dari sinode ini Tuhan. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat ini abdi-Mu juga berdoa untuk Sulawesi Utara, khususnya gereja, di mana gereja ini juga berada Tuhan di Sulawesi Utara ini. Tuhan memberkati Sulawesi Utara. Tuhan memberkati Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang dipercayakan untuk memimpin Sulawesi Utara ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka di dalam kepemimpinan mereka. Biarlah kebijaksanaan hikmat yang berasal daripada Tuhan sendiri Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka, untuk mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan dan penuh dengan tanggung jawab untuk kemajuan dari Sulawesi Utara ini Tuhan. Berkati juga untuk Kota Manado. Biarlah orang-orang di Kota Manado ini hidup saling rukun, hidup saling mengasihi, hidup saling menghormati satu dengan yang lain. Dan biarlah mereka dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar kasih yang telah Tuhan nyatakan atas Kota Manado, orang-orang yang percaya di Kota Manado ini, mereka dapat menyatakan pada semua orang yang Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat kesempatan ini juga abdi-Mu berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan terus berkarya atas bangsa Indonesia. Tuhan terus menuntun bangsa Indonesia. Tuhan terus memimpin bangsa kami ya Tuhan. Di tengah gejolak yang terjadi, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang terus terjadi atas bangsa kami. Biarlah Tuhan terus berbelas kasihan atas bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami, agar bangsa kami juga dapat terlepas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden dan menteri-menteri yang dipercayakan untuk membantu tugas dari Presiden ini, agar mereka
dapat bekerja dengan baik, dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan dan demi kemajuan bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk tim medis sebagai garda terdepan di dalam penanganan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan mereka, Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat menjadi tim medis garda terdepan untuk mereka dapat menangani pasien-pasien dari COVID-19 ini Tuhan. Berkati tim dokter, perawat, tim medis lainnya Tuhan, agar mereka juga diberikan kekuatan, mereka juga diberikan imun yang kuat untuk mereka dapat menangani pasien-pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Dan untuk ketenteraman bangsa kami juga kami serahkan ke dalam tangan kebaikan Tuhan. Ada juga untuk TNI dan Polri yang dipercayakan untuk mengamankan bangsa ini Tuhan. Jadi keamanan bangsa ini, biarlah juga Tuhan terus memberkati TNI dan Polri Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, mereka juga diberikan semangat untuk mereka tetap mengandalkan Tuhan, untuk mereka tetap bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban mereka ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Sekali lagi kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya atas bangsa ini Tuhan. Dan pada saat ini juga abdi berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati keluar masuk mereka, Tuhan menjagai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan. Doa ini akan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, tetaplah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah pada saat ini telah selesai dan kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sampai bertemu di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.